Oke, halo, balik lagi di Posisi, podcast santai Sistem Informasi bareng aku Marsyanda dari Sistem Informasi 8. Dan sekarang kita udah bareng sama dua narasumber kita yang merupakan mahasiswa baru Sistem Informasi atau SI9 nih, teman-teman, yang baru aja September lalu masuk. Dan kita udah ada Dinar dan juga Fani di sini. Halo Dinar, Fani. Halo Kak. Oke, mungkin aku mau tahu dulu ya, kalian tuh dari mana asalnya? Mungkin dari Dinar dulu boleh? Oke, kalau aku ini aslinya dari Surabaya, terus juga saat ini juga tinggal di Surabaya. Jadi kalau kuliah ya PP atau perjalanannya pulang dari Surabaya, berangkat pulang dari Surabaya juga. Berarti lumayan ngabisin waktu ya di jalan sebenarnya. Capek di jalan sih, capek di jalan. Kalau Fani sendiri dari mana? Kalau aku asalnya dari Magetan Kak, Jawa Timur. Magetan, Jawa Timur. Ya, tapi kalau sekarang saya tinggalnya di Gresik di Indro. Berarti ngekos ya? Iya. Ngekos. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian tuh sebelumnya dari SMK atau SMA? Kalau aku dari SMA. Dari SMA. Kalau Fani juga dari SMA? Iya Kak, dari SMA juga. Dari jurusan apa? MIPA, IPA. ya. MIPA. Ya, Oh, saya juga MIPA. MIPA juga Berarti Kak. sebenarnya baru masuk ke dalam dunia teknologi itu pas masuk sistem informasi ya? Iya sih, tapi sebetulnya kalau aku pribadi dulu udah sering kayak sharing kayak search gitu juga, kayak teknologi juga. Jadi dari dulu emang pengen juga sih kayak belajar teknologi gitu. Berarti emang tujuan kamu tuh udah masuk ke dalam ranah teknologi. Ya. Kalau Fani sendiri gimana? Kalau emang udah minat dari teknologi itu dari awal masuk SMA sih Kak. Udah ada ketertarikan dalam dunia teknologi gitu. Makanya udah punya bekal gitu buat ke dunia teknologi. Berarti kalian ambil UISI itu sistem informasi udah jadi tujuan utama dong? Atau tujuan selanjutnya? Iya. Tujuan pertama. Tujuan pertama. Kenapa sih pilih UISI? Kalau ada beberapa alasan sebenarnya. Yang pertama kan di UIS ini termasuk salah satu kampus yang dinaungan dalam BUMN ya. Nah, di situ juga banyak banget beasiswa. Bahkan kita awal masuk juga udah banyak tuh beasiswa-beasiswa kayak seperti BUMN, kemudian juga ada beasiswa unggulan prestasi dan lain sebagainya. Jadi masuk di UIS ini mudah juga dan juga banyak sekali beasiswa di dalamnya. Jadi sangat tertarik awalnya juga masuk UIS. Terus selain itu, UISI adalah satu-satunya kampus heritage di Indonesia. Beda sendiri ya jadi ya. Iya. Kalau Fani kenapa nih? Kenapa pilih UISI terus ambilnya Siskor? Selain karena kamu tadi emang tertarik sama teknologi dari zaman SMA ya. Cuma kan kamu belum punya basic nih. Maksudnya Iya. sistem informasi itu apa sih? Terus Iya. kayak kenapa nggak pilih informatika aja? Karena kan sama-sama teknologi. Kenapa tuh? Kalau kenapa milih sistem informasi daripada informatika? Karena di sistem informasi kan juga kita belajar manajemen, juga belajar bisnis, selain belajar teknologi. Jadi kan kita juga bisa ada value tersendiri gitu loh Kak, kalau keluar dari sini. Gitu. Berarti sebenarnya fix aja ya ambil Siskor apalagi di UISI. Iya. Nah, kesan pertamanya nih, kalau boleh tahu kalian tuh sebelum datang PKKMB, kalian tuh ada survei dulu nggak sih ke UISI-nya sendiri? Kalau Belum. iya, kalau saya waktu pribadi sebelum PKKMB kayaknya belum pernah Iya. survei ke UISI. Belum pernah survei. Iya. Berarti hari First. pertama PKKMB itu first juga First. ya? iya, first Oke, kita kesannya datang. apa nih? Ngelihat kampus yang ada di lingkup semen, terus di antara silo-silo gede, terus jalan itu jauh banget dari Iya. pintu gerbang. Kesannya kayak beda banget dari kampus-kampus biasa ya. Kayak kalau pertama kali PKKMB itu saya kayak ngerasanya kayak gini gitu kan. Tapi jujur itu unik banget sih Kak, karena kayak itu kita di dalamnya itu juga bersampingan sama pabrik kan. Iya. Jadi kayak ada keunikan tersendiri aja sih. Keunikan bareng truk-truk ya. Iya loh. Kalau Fani sendiri gimana nih kesan pertamanya lihat UISI? Awalnya kaget, terus lama-lama kayak, wih keren juga ya, kayak kita masuk ke pabrik dulu, baru masuk ke tengahnya, baru ada kampus gitu. Dan yang paling penting pakai helm proyek. Bener-bener Iya. gak ada kampus lain yang pakai helm proyek. Iya. Maba dapat helm proyek kan. Bener ya dapat helm proyek sendiri loh kita. Bener. Terus kan tahu nih kalau lingkungannya tuh baru, maksudnya mungkin bayangan kalian tuh nggak kayak gini. Iya benar. Terus tiba-tiba dapat lingkungan kayak gini tuh gimana? Kesan pesannya terus kayak menyesuaikan dirinya tuh gimana?
Kalau aku pribadi kayaknya cepet aja sih untuk penyesuaian diri, karena ya walaupun ya lingkungannya beda kayak kampus yang biasa, tapi overall tetap sama sih kalau menurut aku pribadi sih. Kalau Fani sendiri gimana? Ya gampang-gampang aja sih Kak, ya kurang lebih sama aja sih kayak di kampus-kampus yang lain gitu. Udah ada perubahan signifikan kah dari perubahan di lingkungan baru ini? Iya. Kalau aku awalnya culture shock juga sih Kak. Apa tuh culture shock? Dari SMA kan kayak beda gitu kebiasaannya sama di kuliah gitu. Awal-awal harus beradaptasi juga sih Kak. Apa tuh contohnya adaptasi kamu di Tugas sih. Tugas. Ya. Itu nggak jadi ini ya, agak kaget ya di Ya. mahasiswa tugasnya seabrek-abrek. Kalau Dinar tuh apa Dinar? Mungkin kalau aku dari pengajarnya sih. Kalau pengajar SMA kan cenderung kayak sekedar cuman materi-materi ya. Kalau di WISI, terutama di siswa WISI ini dosennya enak banget kalau ngajar. Jadi kayak benar-benar kita itu diajarin tapi bisa saling tukar pendapat, diskusi. Bahkan beberapa dosen itu kadang-kadang yang ngajar kayak siapa ya yang kira-kira mau berpendapat atau bisa menyanggah juga dosennya ketika mengajarkan apa, bisa kita sanggah juga. Jadi saling belajar juga sih, enak. Jadi enak ya tukar pikiran, Enak, terus diskusinya terbuka tuh sih dosennya, terbuka banget. Terus kan tadi katanya ada culture shock dan segala macam nih. Berarti kan itu salah satu tantangan ya selain Iya. jadi mahasiswa yang tugasnya segunung. Iya. Kira-kira selain itu tantangan apa sih yang menurut kamu tuh oh gini ya ternyata jadi mahasiswa tuh tantangannya berat ya? Dari Dinar dulu deh. Kalau menghadapi tantangan kan karena namanya juga kuliah, mahasiswa pasti Iya. tugas itu pasti ada. Jadi ya itu bukan tantangan, lebih ke kewajiban sih kalau aku buat Kewajiban. sebagai kewajiban. Dan kalau udah memang niat kuliah ya harus totalitas gitu. Kalau Fani sendiri, Harus mempersiapkan lagi sih Kak, kan harus beradaptasi kayak gitu lagi. Udah mulai terbiasa juga sih dengan tugas-tugas yang udah deadline. lumayan ya. Iya. Udah UTS juga sekarang. Iya. Lagi persiapan UTS sih. First time nih UTS. Iya, time first UTS. time. Semoga lancar aja sih. Semoga lancar. Iya Kak. Terus kan udah nih kemarin PKKMB udah dikenalin sama berbagai macam prodi, terus UKM juga. Dari kalian sendiri udah hari ikut UKM belum? Sudah Kak. Sudah. Kak. Apa tuh kalau boleh tahu UKM-nya? Kalau aku ikut UKM di WISI Badminton Club UBC, terus juga kalau organisasinya saya kemarin ikut di OIA International Affairs, jadi programnya WISI juga OIA. Kalau Fani? Oh, kalau saya baru ikut itu sih badminton club itu doang sih Kak. Badminton Club. Iya. Berarti udah ada beberapa kali latihan atau ikut-ikut acaranya ya? Sudah. Menurut kamu tuh apa sih setelah kamu ngikutin UKM itu atau organisasi itu, apa yang kamu dapat kayak oh ternyata di kuliah nih ada UKM juga, sama yang kayak hampir kayak ekstrakurikuler tapi juga ada tambahan organisasi. Sebelumnya kalian pernah ikut organisasi nggak di SMA? Pernah Kak. Kalau aku ikut PMR. PMR. Iya. Terus ada gak rencana kamu tuh di sini juga pengen ikut organisasi? Ada sih Kak, tapi kayak lebih ke penyesuaian dulu. Nanti kalau lihat semester 2, semester 3 udah tahu, udah bisa beradaptasi, mungkin akan tambah ikut lagi gitu. Kalau Dinar sendiri gimana? Kan udah tadi organisasinya OIA, terus UKM juga badminton. Gimana tuh time manajemennya atau mungkin kayak ngerasanya beda nggak organisasi sama UKM dari SMA ke kuliah? Mungkin kalau di SMA kita apa-apa masih diurusin, ada pembinanya gitu sih Kak. Kalau di kuliah kan kita mandiri ya, kayak latihan juga, persiapan juga mandiri, yang nyiapin juga teman-teman mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa juga. Jadi mungkin itu sih bedanya kalau sama di SMA. Kalau organisasi OIA sendiri nih saya baru pertama kali nih Kak, jadi unik banget sih. Kayak di SMA itu nggak pernah saya dulu ikut kayak berhubungan dengan internasional atau program-program student exchange dan lain sebagainya. Di WISI ini bagus banget juga ada OIA, jadi keren. Berarti harus tetap ikut ya, karena Yo. programnya bagus-bagus kan. Bagus, Jadi bagus. bisa jadi kamu salah satu student exchange yang keluar negeri kan kita nggak Amin. tahu. Amin. Nah tadi udah Mewakili disinggung siswa. nih, amin, amin. Amin. Tadi udah disinggung sama Fani ya, semester 2, semester 3, berarti semester yang akan datang. Nah, kalian pasti kan suka lihat tuh orang-orang mahasiswa baru tuh pasti disuruh
bikin rencana, bikin tujuan di tiap Iya. semesternya. Kira-kira kalian punya nggak tujuan dan rencana yang gambaran kasarnya tuh kalian selama di UISI semesternya tuh per semester mau ngapain? Kalau aku udah ada sih Kak, udah ada gambaran juga. Udah ada gambarannya. Kalau Fani, Ya udah ada sih Kak, gambaran kasar juga sih Mas Jan. gimana tuh gambaran kasarnya? Apa aja kayak tingkatannya yang pengen kalian capai di tiap semesternya? Mungkin setiap orang beda-beda ya kalau itu yang pengen dicapai setiap semesternya. Kalau aku pribadi sih kalau awal-awal semester ini mungkin adaptasi dulu ya sama lingkungan baru, karena masih baru juga, masih mahasiswa baru. Lebih ingin mengenal gimana sih Sisfor, terutama di Sisfor UISI ini kayak gimana, kemudian mencari hal-hal baru yang sekiranya nanti di semester kedua ini bisa dimaksimalkan untuk ngejar prestasi akademik maupun non akademik. Kemudian kalau di semester tahun kedua dan tahun-tahun seterusnya mungkin lebih ke arah ikut banyak organisasi, kemudian juga berkontribusi tentunya terutama di Sisfor sendiri, kemudian juga untuk UISI gitu sih. Kalau niatnya sih saya tiga setengah tahun bisa lulus. Amin. Kita doain ya semoga Dina 3,5 tahun di Amin. sekolah. Amin. Amin. Nah, karena tujuan rencana Dinar udah, coba Fani, apa tuh tujuan dan rencana per semesternya? Ya kurang lebih kayak Dina sih Kak, kalau tahun pertama lebih ke adaptasi, mengenal kultur-kultur di kuliah kan juga beda nih sama di SMA gitu kan, lebih beradaptasi dulu, mengenal kayak organisasi di kuliah itu seperti apa, UKM-nya juga, seperti itu sih Kak. Kalau tahun berikutnya mungkin lebih ke mulai mencoba masuk ke organisasi atau lebih berkontribusi lagi, ikut kegiatan kampus merdeka atau sebagainya gitu sih. Berarti lumayan udah kegambar ya Iya. kalian kedepannya mau kayak apa dan gimana. Nah tadi kan udah disinggung juga nih sama Dinar, banyak banget program-program bagus di UISI. Kira-kira ada nggak dari beberapa program yang emang sebenarnya pengen banget kamu tuju? Kayak tadi mungkin Fani bilang ada magang merdeka atau student exchange. Kira-kira dari kalian sendiri ada yang tertarik nggak sama salah satu program yang ada di UISI? Pastinya ada sih ya, ada kayak contohnya kalau aku pingin magang bersertifikat sih, magang bersertifikat. Semua orang pengen ya. Iya, iya Semua Kak. mahasiswa. Dan ya kalau bisa juga student exchange sih pastinya. Kalau Fani sendiri? Iya, lebih ke magang bersertifikat Magang juga. bersertifikat juga. Iyalah, Semua orang Kak. butuh magang bersertifikat. Iya, itu kan lumayan loh Kak. Bener. Heeh. Lumayan semuanya ya. Iya itu. Oke, kalau gitu semoga cepat ya mencapai magang merdeka itu, karena pasti butuh pengenalan dulu sebelum bisa ikut magang. Kan kalian baru datang nih di siswa. Iya. Kesan-kesannya apa sih setelah kemarin ketemu kakak tingkat, mungkin division atau mungkin selama ini di kampus? Ada nggak yang pengen diutarain dulu? Kesannya waktu awal-awal masuk di Sisfor mungkin kakak-kakak tingkatnya sih Kak, terutama baik-baik serius baik-baik. Terus juga bahkan kemarin kita itu ada ikhlas ya. Iya, ikhlas. Itu juga membantu kita. juga membantu banget sih Kak, karena jujur kita kan Agak sebenarnya susah dalam beberapa matkul materi. gitu kan. Ikhlas boleh dinotis ya, ikhlas nih mungkin bisa diadain bukan semester satu Satu, aja, tapi iya. tiap semester nih mabanya butuh. Dan jangan dua kali Iya, Kak, bisa mungkin Kak. bisa ditambah. RT. Iya, mungkin Kak. bisa. Dan juga Boleh mungkin disampaikan ini aja sih Kak, keluh kalau kesahnya. kan ikhlas kan kalau kita kemarin itu juga dalam satu kelas gitu kan. Jadi mirip seperti pelajaran ketika kita ada matkul. Mungkin bisa dimodel kayak mungkin ada beberapa mentor dari kakak tingkat yang bisa membentuk beberapa kumpulan belajar biar tidak semuanya dalam satu kelas. Jadi lebih privately gitu sih. Boleh ya, kalian kirim pesan dan pesan di bawah sini. Oke, Apa Kak. headline-nya. Oke. Tapi bener-bener Membantu program yang sih, membantu Kak. Gitu. Iya. Senang banget. Jadi kakak Habis itu tingkatnya kan keren. habis itu kan kita juga kuis kan Kak. Itu juga membantu banget sih. Harapannya setelah dapat ikhlas tuh apa ya? Materinya bisa Materinya paham. bisa paham. Berarti nggak sia-sia ya? Nggak ikhlas? sia-sia. Iya, Oke. membantu sih Kak. Selain sistem operasi ya kemarin, apalagi ikhlas besoknya tuh udah dirancang lagi belum sama teman-teman Sispar 9 nih? Kemarin kayaknya dari angkatan kita
Madis. Madis kalau nggak kalin sih. Oh, Kak. matematika. Matematika discrete kalau Iya, nggak iya. kalkulus linear. Yang berhubungan sama angka ya. Oh iya. Nggak pernah Angka sama logika iya, itu. nggak pernah berteman ya kita sama angka ini. Emang itu permasalahan yang semua manusia itu nggak suka sama angka. Tapi sebenarnya saya suka sih Kak sama pelajaran matematika dan juga kalin. Seru. Boleh dilihat ya. Boleh dilihat ya, siapa namanya Dinar. Dinar suka matematika ya teman-teman. Intinya jangan takut, tapi harus suka dulu sama matematika. Jadi biar nggak Suka terbebani. dulu. Iya. Waduh, kalau dari awal nggak suka gimana ya bang? Itu susah. Terus, Tapi untuk dosen di matkul kalin itu juga membantu sih Kak, enak kalau mengajarnya. Jadi Iya. kita kayak Paham. paham gitu. ya karena emang dosen-dosen di UIS ini khususnya siswa ya itu emang masih muda rata-rata, jadi diajak tukar pikiran dan diskusinya tuh enak banget. Jadi pas kita ketemu tuh nggak yang bingung terus nggak mau nanya, nggak berani nanya. Jadi kalian bakalan kedepannya tuh bakalan gampang banget sih berdiskusi sama dosen-dosen di Sisport. Terus tadi kan Dina dari Surabaya PP ya. Kalau Fani sendiri dari Magetan ya tadi. Iya. Magetan tuh kesini naik apa? Naik kereta sih Kak. Kereta. Iya. Ada jangka waktu pulangnya kah? Siap Sabtu kah pulang sampai Minggu atau gimana? Enggak sih Kak, kalau pengen pulang gitu aja. Kalau pengen pulang? Iya. Oh beda ya? Beda. Untuk manusia rantau seperti saya ini nggak bisa pulang Sabtu Minggu atau sesuatu hati. Berarti udah enak ya di Sispor ya? Iya, kalau Harusnya enak sih. Iya. Ada aku soalnya. Oke. Nggak bercanda. Tadi kita udah ngomongin pencapaian, tujuan, terus kesininya, naik apa, dan segala macam. Kedepannya nih, kalian mau gimana sih sama angkatan kalian? Kalau kami kayaknya angkatan kita nih ya, kayaknya yang pertama harus kompak sih, Iya. kompak karena Ya kan jumlahnya juga lumayan. Iya benar-benar Lumayan, banget. Itu angkatan sangat iya. banyak ya dibanding Nah, angkatan-angkatan sebelumnya. betul. Jadi tantangan tapi juga bukan tantangan sih, tapi itu sebuah kebanggaan dan Iya. juga tantangan karena kita harus bagaimana menjaga Kekeluargaan keluarga juga. kita juga karena siswa kan keluarga Kita semua keluarga ya teman-teman. keluarga siswa UISI. Nah, Oh, iya. jadi pastinya kalau dari angkatan kami sendiri sebagai mahasiswa baru ya harus menjaga kekompakan, terus juga kita masuknya bareng-bareng, keluar juga bisa bareng-bareng semua. Lebih merangkul antar sesama sih Iya, Kak, benar. gitu. Kalau boleh tahu di angkatan kalian tuh yang dari luar kota juga banyak. Banyak sih Kak. Banyak. Ada dari Luar luar Jawa, Jawa. juga ada, luar pulau juga ada. Nah itu dia karena kita banyak, keberagamannya banyak. Kayak aku sama teman-temanku tuh juga nggak cuma dari Jawa aja. Mungkin bisa kali ya kalau misalkan 43 anak itu selalu akur. Walaupun susah, tapi Susah, kan iya. nggak mungkin kalian ngucilin satu atau yang Dua. lainnya. Kayak program ikhlas kemarin karena kalian ngerasa terbantu banget. Semoga di semua mata kuliah juga kalian bisa saling membantu karena Iya, Kak. sistem informasi itu lumayan susah ngoding terus Iya. Logika juga. terus matis ya ngeluh Iya. ya. Logika Jadi ya. agak takutnya teman-temannya dirangkul karena kalau misalkan hilang di tengah jalan kan sayang. Iya, Dari betul, 43 bisa 42 lumayan buat kita juga dari cutting-cutting atasnya. Oke, kita udah ngomongin ngoding, rencana, tujuan, angkatan, dan segala macam. Makasih banget udah mau ngobrol-ngobrol sama aku di Oke, Kak. podcast santai sistem informasi ini. Nggak tegang kan? Enggak, aman. Ya, abis ini jangan takut ya kalau ketemu di luar. Oh enggak. Thank you banget buat Fani, Iya, buat Kak. Dinar juga yang abis ini PP lagi ke Surabaya. Hati-hati di jalan. Oke, Kak. Dan thank you udah ikut di posisi ini. Kita dari podcast Posisi, podcast Sistem Informasi. Pamit undur diri. Dah.